Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Angkatan 32, kelompok 4, kelompok kecil 2, akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai identifikasi kasus penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan sebuah kasus yang berkaitan dengan penerapan nilai berakhlak, menganalisis permasalahan yang terjadi, mengidentifikasi nilai-nilai relevan, serta menyampaikan alternatif solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan prinsip dan etika ASN. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan rekan anggota kelompok kami. Saya Najib Ajara, rekan saya Nurita Galuh Pratiwi, Rahma Aliani Humaira, dan Rena Alicia. Latar belakang, nilai berakhlak merupakan core value ASN yang menjadi pedoman bagi setiap aparatur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN yang tidak mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Salah satu contoh kasus yang menjadi sorotan publik adalah dugaan pungutan liar terhadap wisatawan asing di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center pada tahun 2026. Kasus ini menarik perhatian masyarakat karena melibatkan petugas keimigrasian yang bertugas pada salah satu pintu masuk internasional Indonesia. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kasus ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat serta mencontohi citra institusi imigrasi di mata publik, baik nasional maupun internasional. Berdasarkan kasus tersebut, kelompok kami akan mengidentifikasi nilai-nilai berakhlak yang dilanggar, menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran, serta menyampaikan alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Baik, mari kita masuk ke identifikasi kasus. Pada Maret 2026, muncul laporan dari wisatawan asing yang mengaku mengalami intimidasi dan diminta uang saat menjalani pemeriksaan keimigrasian di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Tersebut kemudian viral di media sosial dan media internasional. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, maka Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan investigasi internal terhadap petugas yang diduga terlibat. Fakta kasus yang pertama, asing mengaku diminta jumlah uang agar dapat melanjutkan proses masuk ke Indonesia. Kemudian, dugaan tersebut melibatkan oknum petugas dan pihak ketiga atau calo. Maka Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap petugas. Kemudian, Kepala Imigrasi Batam dan petugas terlibat dinonaktifkan guna kepentingan. Nilai berakhlak yang belum diterapkan pada kasus tersebut, yang pertama, akuntabel, tidak melaksanakan tugas secara jujur dan bertanggung jawab, dan menyalahgunakan poin jabatan untuk kepentingan. Yang kedua, berorientasi pelayanan, tidak memberikan pelayanan yang profesional dan adil, maka menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna layanan. Yang ketiga, loyal, tidak menjaga nama baik organisasi, mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan negara institusi. Analisis penyebab dari kasus tersebut memiliki beberapa faktor. Yang pertama ada faktor individu, yaitu lemahnya integritas pegawai serta rendahnya kesadaran terhadap kode etik ASN. Lalu ada faktor lingkungan, yaitu pengawasan yang belum optimal serta masih terdapat celah dalam sistem pelayanan. Serta faktor organisasi, yaitu adanya pihak ketiga atau calo yang memanfaatkan situasi pelayanan dan budaya anti pungli belum tertanam secara kuat pada seluruh pegawai. Dampak dari kasus tersebut memiliki dampak terhadap negara, institusi, dan masyarakat. Dampaknya bagi negara yaitu merusak citra Indonesia sebagai destinasi wisata dan investasi internasional. Dampak bagi institusi yaitu merusak citra Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga menurunkan kepercayaan stakeholder, serta dampak bagi masyarakat yaitu menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan publik, juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan asing. Alternatif solusi untuk kasus tersebut ada dua, yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek yaitu penegakan disiplin dan pemberian sanksi tegas, pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas yang terlibat, penguatan pengawasan langsung pada area pelayanan, serta optimalisasi kanal pengaduan masyarakat. Untuk jangka panjang, yang pertama yaitu penguatan budaya kerja berakhlak,
Yang kedua, peningkatan integritas dan profesionalisme ASN. Yang ketiga, digitalisasi layanan untuk meminimalkan interaksi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Serta yang terakhir yaitu penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Kemudian implementasi nilai berakhlak yang harusnya dilakukan oleh petugas tersebut. Pertama, ada nilai akuntabel. Seharusnya petugas tersebut bekerja sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku, juga menolak segala bentuk gratifikasi dan pungli. Kemudian pada poin berorientasi pelayanan, petugas tersebut harusnya memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional untuk mengutamakan kepuasan penggunaan layanan. Kemudian pada poin loyal, seharusnya oknum tersebut menjaga nama baik institusi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kesimpulan dari kasus ini, kasus dugaan pungli terhadap wisatawan asing di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai berakhlak, khususnya poin akuntabel, berorientasi pelayanan, dan loyal. Penyebab utama berasal dari lemahnya integritas individu, adanya celah pengawasan, serta belum optimalnya budaya anti pungli dalam lingkungan kerja. Melalui penguatan nilai berakhlak, peningkatan pengawasan, serta penerapan sistem pelayanan yang transparan dan profesional, diharapkan pelayanan imigrasi dapat semakin berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat maupun dunia internasional. Sekian pendapat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.